Pengertian perusahaan perseorangan. Umumnya perusahaan perseorangan adalah suatu bentuk dari BUMS yang aman. Bentuk tersebut memiliki keuntungan atau kelebihan dan kerugian atau kelemahan. Dalam suatu perusahaan yang berbentuk perseorangan yang memiliki dampak-dampak dari bentuk perusahaan perseorangan. Ciri-ciri yang pertama dimiliki oleh perseorangan individu atau perusahaan keluarga. Yang kedua, permodalan perusahaan perseorangan biasanya lebih kecil atau tidak terlalu besar. Yang ketiga, sistem pengelolaannya sederhana. Yang keempat, kelangsungan usaha bergantung daripada para pemiliknya. Yang kelima, penjualnya dan nilai tambah yang dibuat relatif kecil. Peran perusahaan perseorangan. Peran perusahaan perseorangan adalah bisa untuk menambah atau membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar sehingga bisa mengurangi pengangguran. Kelebihan perusahaan perseorangan. Kelebihannya adalah menerima semua keuntungan. Hanya perusahaan perseorangan yang sangat mungkin semua keuntungan diperuntukkan bagi seseorang. Bebas bergerak. Pemilik perusahaan perseorangan memiliki kebebasan yang penuh di setiap aktivitasnya. Semua keputusan merupakan mutlak, harus dilakukan sesuai dengan keputusan. Pajak yang rendah. Untuk perusahaan perseorangan, hingga sekarang ini pemerintah tidak memungut pajak dari perusahaan itu. Pemungutan panajan hanya dilakukan pada pemilik, yakni pajak penghasilan. Organisasi yang murah. Di perusahaan perseorangan bagian-bagiannya tidak banyak layaknya PT karena ongkos yang murah dan relatif rendah. Kelemahan yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas, artinya seluruh kekayaan pribadinya termasuk sebagian jaminan terhadap seluruh utang perusahaan. Yang kedua, sumber keuangan terbatas karena pemiliknya hanya satu orang, maka usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh sumber dana hanya bergantung pada kemampuannya. Yang ketiga, kesulitan dalam manajemen. Semua kegiatan seperti pembelian, penjualan, pembelanjaan, pengaturan karyawan, dan sebagainya dipegang oleh seorang pimpinan. Ini lebih sulit, manajemen dipegang oleh beberapa orang. Yang keempat, kelangsungan usaha kurang terjamin. Kematian pemimpin atau pemilik, bangkrut, atau sebab-sebab lain dapat menyebabkan usaha ini berhenti kegiatannya. Contoh usaha kecil atau UKM, usaha kecil menengah seperti bengkel, miniatur, dan gulungan laundry, salon kecantikan, rumah makan, persewaan komputer dan internet, tukang bakso keliling, dan pedagang asongan. Sekian yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.